Nah, di video kali ini kita sudah membuktikan bahwa Sapporo Ultimate bisa dipoles pakai tangan dan hasilnya seistimewa dipoles pakai mesin. Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Di video kali ini, Mimin akan merealisasikan salah satu request dari para sahabat Sapporo. Apa itu? Poles tanpa mesin poles. Nah, jadi Mimin udah siapkan dua speed shape yang udah di repaint pakai Sapporo Ultimate warna Ultra Candy Tune Red. Jadi dua-duanya dengan warna yang sama. Jangan lupa dasarnya ini M81 Special Silver. Kemudian warna utamanya Ultra Candy Tune Red. Dan finishingnya menggunakan C81 sebanyak 2 lapis tebal merata. Ini udah kering, ditekan jari pun juga udah nggak ada tapaknya. Oke, cuman masih ada kulit jeruk sedikit. Mungkin beberapa dari sahabat Sapporo merasa, Min itu udah bagus gitu, ngapain dipoles-poles. Nah, tapi kita nggak gampang puas. Mimin standar kualitasnya tinggi banget. Jadi lihat kayak gini gatel, pengen dipoles biar super duper klimaks bet. Nah, kita udah tandain ya di bagian belakang. Jadi yang satu akan dipoles pakai mesin, yang satu akan dipoles tanpa mesin. Min, gimana sih katanya tutorial poles tanpa mesin? Kok tetap masih ada yang pakai mesin? Nah, tujuan Mimin begini. Tutorial tanpa mesin akan kita jabarkan secara rinci, tapi kita akan sandingkan berbarengan dengan yang pakai mesin. Kenapa? Supaya bro dan sis, para sahabat Sapporo yang nonton, ini bisa membandingkan hasil akhirnya sama nggak? Apakah lebih bagus tanpa mesin atau pakai mesin atau bahkan sama aja. Yang kedua, supaya sahabat Sapporo ini bisa membandingkan dari sisi biaya. Kan kalau pakai mesin harus beli. Kemudian dari sisi waktu, mungkin pakai mesin mungkin lebih cepat. Yang ketiga, dari sisi tenaga, mungkin kalau tanpa mesin mungkin lebih capek. Nah, semuanya itu kan baru indikasi. Kita akan praktekkan secara langsung supaya apa yang Mimin sampaikan ini bukan teori, tapi fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti biasa, baik pakai mesin maupun poles tanpa mesin, step yang pertama akan kita lakukan adalah amplas dulu sebanyak 4 step. Step yang pertama nomor 1500, yang kedua nomor 2000, yang ketiga nomor 3000, dan yang terakhir keempat nomor 5000. Selalu bro dan sis ada yang nanya, Min kalau misalkan langsung 2000 boleh nggak? Kalau misalkan dari 2000 langsung ke 5000 boleh nggak? Intinya gini, ikutin aja 4 step seperti apa kata Mimin supaya hasilnya benar-benar maksimal. Lah, kenapa Min? Jelasin dong ke kami, kenapa nggak boleh diloncat stepnya? Begini bro dan sis, kalau bro dan sis langsung 2000 tanpa pakai nomor 1500, kulit jeruknya ini nggak akan hilang secara maksimal, masih ada sedikit-sedikit. Jadi kulit jeruk ini paling efektif dihilangkan pakai amplas nomor 1500. Pertanyaan kedua, Min kalau dari 1500 langsung ke 3000 aja gimana? Bisa atau nggak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena waktu kulit jeruk udah dihilangkan di nomor 1500, hilang. Tapi kan permukaan ini baret-baret karena amplas 1500, betul? Nah, kalau kita langsung loncat ke nomor 3000, baret-baret halus yang diakibatkan oleh amplas nomor 1500 nggak bisa hilang. Akhirnya setelah dipoles, baret-baret halus tetap ada. Jadi intinya apa? Nurut aja sama Mimin. Karena Mimin udah praktek dan Mimin share berdasarkan fakta. 4 step yaitu 1500, 2000, 3000, dan 5000. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita praktek amplas ala Mimin. Yuk.
Ini adalah kedua speed shape yang tadi sudah diamplas sesuai dengan arahan Mimin. Yang tadi tuh ada 4 step. Nah, kita nggak bahas terlalu panjang mengenai cara amplas karena udah dibahas di awal. Untuk Bro dan Sis yang pengen tahu bagaimana cara ngamplas yang benar sampai poles yang benar, Bro dan Sis bisa klik linknya ada di kanan atas. Nah, di situ judulnya Poles ala Mimin versi 2.0, ada penjelasan tentang cara amplas yang tepat dan cara poles yang tepat serta hasil sebelum dan setelahnya. Pokoknya dijamin mantap. Nah, ini dua-duanya udah diberes di amplas dengan cara yang benar. Bro dan Sis boleh lihat ya, hasil setelah diamplas kayak gini nih. Jadi dia kulit jeruknya udah bener-bener nggak ada banget ya, tapi ya masih butek, namanya juga bekas diamplas. Jadi baret-baret hampasnya itu masih ada, apalagi kalau disorot pakai lampu sorot ya kelihatan banget baret-baret halusnya, namanya juga diamplas, dikikis. Nah, sekarang kita mau battle poles nih. Nah, yang satu pakai mesin, yang lainnya tanpa mesin. Nah, sebenarnya kalau di video-video Bro dan Sis suka lihat kan, Mimin kadang-kadang pakai mesin merek ini atau pakai mesin yang seperti ini. Nah, bedanya apa Min? Yang pasti harganya beda ya. Yang warna hijau ini biasanya lebih mahal. Tapi disebut mahal sekali enggak ya? Ini harganya masih di bawah 1 juta. Kenapa bisa nggak terlalu mahal? Karena ini sebenarnya adalah mesin slab. Mesin slab, tapi ada speednya. Ya, boleh dibantu. Nah, ini mesin slab nih. Jadi kalau speed yang paling lambat seperti ini. Ya, kalau dikencengin bisa nih. Ya. Jadi penggunaannya pakai speed yang paling lambat yaitu nomor 1000. Nah, tapi supaya Bro dan Sis nggak berprasangka bahwa wah ini mesinnya bagus sekali nih, hasilnya bagus gara-gara mesin mahal. Nah, kita pakai mesin yang murah ya, yang warna biru ini ya. Harganya kalau nggak salah 200-an. Ya, ini juga sama, ada speed controlnya. Ya, ini speed 1. Ya, ini maksimal segini. Jadi perbedaannya apa ya, speednya ini nggak secepat yang merek yang warna hijau tadi. Nah, terus bagus yang mana? Sebenarnya sama aja. Karena untuk proses poles kita tuh nggak perlu speed yang terlalu tinggi. Justru bahaya. Karena speed yang terlalu tinggi itu gesekannya menimbulkan panas yang tinggi, bisa kebakar catnya. Ini kan bukan cat tahan api ya. Jadi kalau speednya terlalu tinggi, panasnya terlalu tinggi, bisa rusak. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggil Bro Robi. Silahkan Bro Robi. Jadi Bro Robi ini akan berkompetisi dengan Mimin di dalam mempoles speed shape ya, tanpa mesin. Speed shape yang ada stiker tanpa mesin dikasih ke Bro Robi, sedangkan yang ada stiker pakai mesin ini akan dipoles oleh Mimin ya. Dan sekarang kita sudah ada jam dinding di belakang kita. Nah, di ini tujuannya apa? Supaya Bro dan Sis bisa lihat ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mempoles speed shape dengan menggunakan mesin dan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan mempoles speed shape tanpa mesin. Tanpa berlama-lama, kita lihat sekarang jam 1.46 ya. Kita langsung mulai aja. Wah, itu pakai apa tuh? Pakai air. Nah, kita sih nggak usah ya. Kita langsung aja pakai. Nah, untuk poles pakai tangan ada tambahan obat menggunakan polishing compound dari Turtle Wax. Ya, ini yang sudah dipoles pakai compound Menzera nomor 1000. Sedangkan yang sebelah sini yang belum dipoles. Ada kelihatan bedanya ya. Baru semenit aja udah gini. Kita lanjut ya. Step pertama sepertinya sudah selesai ya.
kita tinggal cek aja. Biasa yang kurang-kurang ini bagian pojok-pojok nih, seperti ini nih. Ini kan kurang sedikit ya. Nah, jadi sebenarnya secara overall ini sudah selesai. Tinggal pengecekan detail-detail. Jangan sampai ada detail-detail kecil yang belum terpoles dengan sempurna ya. Karena untuk menghasilkan hasil repaint super istimewa itu, ya kita perlu benar-benar memperhatikan hal yang detail sekali. Gimana bro? Capek bro? Aduh, kita udah mau beres. Kita lagi ngecek lagi nih pakai lampu blitz handphone. Kira-kira ada yang kelewat nggak nih? Ya, step pertama sudah selesai. Kita lanjut aja ke step yang kedua menggunakan Menzerna 2400. Oke, step 2 sudah selesai. Mungkin kameramen mau ngecek dulu gimana, segini udah cukup belum bro dan sis? Sombong dikit, nggak apa-apa ya. Masih step berapa? Step 1? Ya ampun, pengangguran ya nggak apa-apa sih. Lanjut aja bro, gosok terus pakai tangan. Gimana, keringetnya belum keluar ya? Oke. Kita lanjut ke step 3 ya. Sebenarnya mau langsung step 4 juga nggak apa-apa. Nah, step 3 sudah selesai bro dan sis. Bro dan sis boleh cek dulu dong. Nah, ini kurang lebih gini ya. Hasilnya gimana? Kelihatan? Ya, ini step 3 aja udah bagus banget sih sebenarnya. Step 3 juga udah mantep banget ya. Cuman katanya Power Lock Ultimate ini memberikan proteksi yang bagus katanya loh ya, katanya. Udah dicoba belum sih. Cuman berhubung udah dibeli ya udah pakai aja ya. Lagian Pak Robi masih berjuang di step yang pertama sambil saya nunggu ya. Kita pakai Power Lock aja ya. Sudah selesai. Kira-kira hasilnya gimana ya bro dan sis? Penasaran? Dilap dulu ya. Soalnya tadi waktu dipoles si Power Lock ini nggak dipoles sampai kering ya, kurang lebih 90% kering. Kemudian terakhir ya dilap pakai microfiber. Jeng jeng. Selesai. Ide super duper klimaks bet. Betul bro dan sis. Ya, di sini bisa kelihatan ya. Varnisnya tuh kelihatannya jadi kayak tebal banget. Padahal ini cuma 2 lapis aja bro dan sis. Cuman karena kulit jeruknya hilang dan dipoles jadi klimaks, jadi kesannya tuh varnisnya tebal banget ya. Nah, mungkin bro dan sis ada yang lebih jago poles atau lebih mengerti obat poles yang bagus. Bro dan sis boleh komen ya, kasih usulan ke Mimin. Gimana sih cara moles yang bener? Barangkali Mimin ada cara poles yang salah, atau ada nggak sih rekomendasi obat poles yang lebih bagus? Nanti Mimin coba beli dan coba praktekin bener atau enggak. Nah, cuman sejauh ini yang Mimin coba ini itu trial and error. Yang paling cocok ya merek Menzerna. Dari sisi harga juga nggak terlalu mahal, dan dari sisi hasil poles ya begini hasilnya gitu ya. Enggak, ini bukan endorse, ini bukan promosi. Mimin cuma berbagi kepada bro dan sis, khususnya para sahabat Sapporo yang setia menggunakan Sapporo. Nah, supaya hasil lebih maksimal ya inilah caranya yang tepat seperti ini, obat-obatannya yang tepat seperti itu. Oke bro dan sis, Mimin sudah selesai, kurang lebih poles tipis-tipis ala-ala santai. Ya kurang lebih sekitar berapa menit ya? Tadi 46 ya?
14 menit tambah ya 20 menitan lah ya, 20 menitan lebih ya, santai ya. Dan Pak Robi ini masih step pertama? Udah step 2. Oh, udah step 2. Pak Robi udah step 2 lumayan ya. Kita udah 4 step, udah selesai, udah nyengir-nyengir. Nah, Pak Robi step kedua ya lumayan lah pakai tangan. Nah, ini baru satu part loh. Kalau satu motor ya kita nggak ngerti ya. Ya udah, sekarang Mimin mau ngopi dulu, mau nyantai dulu, terus mau jalan-jalan dulu ya. Pak Robi boleh terus lanjutin tanggung jawabnya. Oke, bye-bye. Oke bro dan sis, sekarang udah mulai pegal. Tangan udah mulai sakit engselnya. A few moments later. Akhirnya beres juga bro dan sis. Setelah kurang lebih 30 menit ngegosok terus sampai pegal, akhirnya beres juga. Hasilnya super duper klimaks bed. Akhirnya Pak Robi selesai ngepoles pakai tangan. Yuk, sekarang kita lihat yuk gimana kondisi Pak Robi. Gimana Pak Robi, capek ya? Capek banget. Satu set tuh lama banget. Iya, Pak Robi sampai keringetan, tangannya pegel ya. Mungkin butuh ke tukang urut. Ya biasanya tukang urut ya kurang lebih 75 sampai 100 lah ya. Nah, sekarang kita bandingin dulu yuk. Yang pertama dari hasil polesnya. Yang sebelah sini adalah tanpa mesin dan yang sisi sebelah sini adalah pakai mesin. Kita lihat yuk. Hasilnya sama nggak? Coba kameramen. Pakai lampu LED jahat, gimana kameramen? Kelihatan kameramen? Jelas ya. Jadi kalau komentar Mimin ya, melihat secara objektif, hasil polesnya bisa dikatakan sama atau bahasa kita tuh sarua. Nah, nggak ada suwil, nggak ada baret-baret halus. Ya, ini yang pakai mesin. Kelihatan ya, nggak ada swirl, nggak ada baret-baret halus. Demikian juga yang pakai tangan, nggak ada swirl, nggak ada baret-baret halus. Jadi secara kualitas hasil poles, Mimin nyatakan imbang, draw. Ya, tapi dari sisi waktu pengerjaan, kurang lebih pakai mesin dengan santai-santai 20 menit ya. Pakai tangan dengan susah payah dan penuh perjuangan 30 menit. Kurang lebih ya. Berarti waktu yang dibutuhkan pakai tangan ini lebih lama 50%. Ya, 20 menit sampai 30 menit selisih 10 menit. Jadi pakai tangan lebih lama 50%. Nah, ini bidangnya kecil, cuman speed shape. Bayangkan kalau kita poles motor, ya misalkan pakai mesin ini kita butuh waktu 4 jam, pakai tangan 6 jam ya, 2 jam ini kan kebayang ya, pegalnya kayak gimana ya. Terus dari sisi yang ketiga, dari sisi effort atau tenaga. Nah, rasanya effort yang Mimin keluarkan ini jauh lebih ringan dibanding Pak Robi. Kenapa? Karena Mimin ini hanya tekan ya, jadi mesin ini auto muter, nah kemudian kita oleskan secara ngambang-ngambang aja. Jadi bener-bener, apalagi kalau bodinya nempel ke motor kan cuma 2 tangan kan lebih nggak pegal. Ya, jadi effort yang dikeluarkan rasanya effort pakai mesin poles jauh lebih sedikit atau lebih rendah dibanding effort poles pakai tangan. Dan yang terakhir mungkin dari sisi biaya. Nah, kalau dari sisi biaya, kalau kita pakai mesin pasti biaya yang dikeluarkan lebih banyak, kurang lebih 200.000 sekian. Nah, balik lagi kita serahkan kepada Bro dan Sis, lebih pilih mana nih? Lebih pilih pakai tangan atau lebih pilih pakai mesin? Ya.
Dan ingat Bro Dansis, walaupun Bro Dansis pakai tangan, moles-polesnya tetap bagusnya pakai pad ya. Jadi kalau pakai kain majun atau kain kaos atau kain microfiber itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Jadi harus pakai pad poles juga sih ujung-ujungnya. Jadi untuk urusan biaya pad mungkin imbang-imbang. Dan yang mungkin yang terakhir, kalau kita poles pakai manual, saat kita compound itu harus dibantu pakai air ya. Sedangkan kalau pakai mesin compound ya langsung aja. Jadi di situ nggak ada perbedaan secara nominal harga, hanya ada perbedaan secara teknis ya, teknis pengerjaan. Ya, segitu aja video tutorial poles pakai tangan. Dan kita sudah bandingkan secara langsung lewat battle poles antara Pak Robi dengan Mimin. Mimin pakai mesin poles, Pak Robi pakai tangan. Hasilnya sama aja. Waktu pengerjaannya Mimin lebih cepat, Pak Robi lebih lama 50%. Dan biayanya Mimin lebih mahal karena investasi mesin poles, Pak Robi cuma investasi tangan gratis dari Tuhan. Oke, segini aja video dari kami. Jadi untuk Bro Dansis yang nanya nih, Min bisa nggak dipoles pakai tangan? Hasilnya bisa bagus nggak? Min coba poles pakai tangan. Bisa? Nah, di video kali ini kita sudah membuktikan bahwa Sapporo Ultimate bisa dipoles pakai tangan dan hasilnya seistimewa dipoles pakai mesin. Harga yang dibayar, keringat. Nah, segitu dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa.